Pelatih Timnas Taiwan U23 pakai cara licik demi kalahkan Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Informasi selanjutnya, Tim nasional siap tempur. 4 pemain aboard sudah bergabung latihan Timnas Indonesia U23. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Now I'm becoming a threat. I fucking heard what you said. I'll make you have some regrets. And no, I never forget. So now you have a few debts. That shit, it needs to be paid with blood or some sort of pain. You caused a permanent stain. Di informasi yang pertama, pelatih Timnas Taiwan U23 Zheng Tailin memakai cara licik demi mengalahkan Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang melemparkan pujian kepada pemain Timnas Indonesia U23 dengan harapan Ramadan Sananta dan kawan-kawan terbuai sehingga kehilangan fokus pada pertandingan. Strategi ini pernah dilakukan pelatih Timnas Malaysia U23 yang bernama Elanggoan Elafarashan menjelang timnya bersua dengan Timnas Indonesia di laga pembuka Grup B Piala AFF U23 2023. Hasilnya pun positif bagi Malaysia U23 yang mana mereka menang 2-1 atas Timnas Indonesia U23. Kondisi ini yang wajib dihindari oleh Timnas Indonesia U23. Jika terbuai dengan pujian Zheng Tailin, Timnas Indonesia U23 dalam bahaya. Kami menilai Timnas Indonesia U23 punya skill dan pengalaman, tapi kami bakal berupaya untuk memberikan yang terbaik, kata Zheng Tailin dalam konferensi pers menjelang pertandingan. Zheng Tailin juga mencoba skuad Timnas Indonesia U23 terlena dengan kata-kata lain yang merendah dengan mengatakan hanya menerapkan strategi bertahan kontra Timnas Indonesia U23. Jadi apa yang terjadi kita akan lihat sebaiknya besok, kata Zheng Tailin. Timnas Indonesia U23 dan Taiwan U23 tergabung di grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 bersama Turkmenistan U23. Sesuai dengan jadwal, Turkmenistan U23 dan Taiwan U23 akan bertemu di laga pertama Grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada Rabu 6 September nanti. Setelah itu, Timnas Indonesia U23 akan menjajal Taiwan U23 pada Jumat 9 September 2023 malam waktu Indonesia Barat. Dan yang terakhir, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Turkmenistan U23 pada Selasa 12 September 2023. Dan nantinya hanya juara grup dari 4 runner-up terbaik yang diizinkan lolos ke Piala Asia U23 2024. Jadi pertanyaannya, sanggupkah Indonesia lolos ke Piala Asia U23 2024? 4 pemain yang berkarir di luar negeri sudah bergabung dengan latihan Timnas Indonesia U23 di Solo. Hal itu diungkapkan oleh manajer tim Indonesia U23 Andri Irawan. Keempatnya adalah gelandang KMSK Deinze di laga Belgia yaitu Marcelino Ferdinand, gelandang FC Utrecht di Liga Belanda Ivar Jenner, penyerang ADO Den Haag di Liga Belanda Rafael Struijk, dan back Ipswich Town di Liga Inggris Elkan Becker. Andri mengungkapkan bahwa keempatnya sudah menginjakkan kaki di Solo pada Selasa 5 September siang. Timnas Indonesia U23 akan menjadi tuan rumah Grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Stadion Manahan Solo pada 6-12 September 2023. Timnas Indonesia juga sudah memulai latihan di Stadion Sriwedari Solo pada Senin 4 September sore waktu Indonesia Barat, namun dipimpin asisten pelatih Nova Arianto karena pelatih Sinteyong yang memoles timnas senior. Kemarin kan ada 4 pemain yang belum datang yaitu ada Marcelino, Baggett, Jenner, dan Struijk. Insya Allah mereka sudah tiba siang ini dan ikut latihan pada sore harinya, kata Andri di kantor pusat PT Pegadaian Jakarta Pusat. Sementara itu 3 pemain Timnas Indonesia U23 dipinjam Timnas Senior untuk FIFA Matchday September 2023. Namun ketiganya akan kembali lagi ke Timnas Indonesia U23. Ketiganya adalah bek PSIS Semarang Alfiandra Dewangga, winger Persija Jakarta Doni Tripamungkas, dan winger PSM Makassar Zaki Ashraf. Ketiganya dipromosikan Timnas Senior untuk beruji coba dengan Timnas Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT Surabaya pada 8 September 2023. Timnas Indonesia sendiri belum pernah melaju ke putaran final Piala Asia U23 sejak turnamen tersebut pertama kali diadakan yakni pada tahun 2012. Semua laga kualifikasi Piala Asia U23 akan dilaksanakan di Stadion Manahan Solo
pada 9 dan 12 September 2023. Pelatih tim nasional Indonesia Sinteyong kini tengah disibukkan dengan berbagai agenda internasional dari Timnas Indonesia Senior dan juga Timnas Indonesia U23. Diketahui kalau Timnas Indonesia Senior sendiri menjalani agenda FIFA Matchday menghadapi Turkmenistan dan Timnas U23 akan berlaga di babak kualifikasi Piala Asia U23. Bahkan Sinteyong yang menukangi Timnas Indonesia Senior dan juga Timnas U23 menunjuk asisten pelatihnya Choi In-chol untuk mendampingi Timnas Indonesia Senior di agenda FIFA Matchday kontra Turkmenistan. Meski begitu, Sinteyong tidak serta-merta melepas tanggung jawabnya kepada tim nasional senior yang akan menghadapi Turkmenistan di agenda FIFA Matchday nanti. Timnas Indonesia Senior akan menghadapi Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 8 September dalam agenda FIFA Matchday. Maka dari itulah Sinteyong sudah memanggil sejumlah pemain untuk melakukan pemusatan latihan jelang laga kontra Turkmenistan. Menurut salah satu asisten pelatih Sinteyong, Nova Arianto, pelatih berkebangsaan Korea Selatan itu langsung memimpin TC atau pemusatan latihan Timnas Indonesia perdana yang digelar pada Senin 4 September 2023. Nova juga mengatakan kalau semua pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan sudah bergabung di Surabaya, termasuk 5 pemain yang berkarir di luar negeri seperti Asnawi Mangku Alam, Shandy Wells, dan Sadil Ramdhani. Sedangkan Timnas Indonesia U23 akan berlaga di babak kualifikasi Piala Asia U23 pada tanggal 9 dan 12 September mendatang. Ada kasus Sinteyong sendiri tergabung ke dalam grup K bersama dengan China Taipei U23 dan juga Turkmenistan U23. Sinteyong mendapatkan target tinggi dari pihak PSSI di ajang kualifikasi Piala Asia U23 kali ini. Maka dari itulah, pelatih asal Korea Selatan itu mengaku cukup berat jika harus menangani 2 tim sekaligus dalam waktu yang berdekatan. Ya, penugasan Choi In-chol sebagai pengganti sementara dari Sinteyong untuk mendampingi Timnas Indonesia Senior di agenda FIFA Matchday pun menimbulkan rasa penasaran dari salah satu media Malaysia. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear.